'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Hoirul Umayati, mahasiswa PPG Daljab UNY tahun 2020 Angkatan 1 Bahasa Indonesia. Izinkanlah saya mempersembahkan video pembelajaran yang sudah saya laksanakan menggunakan pendekatan saintifik dengan materi menyajikan teks ceramah secara lisan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Sebelumnya dipimpin berdoa dulu ya, Mas Aziz ya, silahkan. sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, doa selesai, amin. Ya, terima kasih ya, Mas Aziz ya. Hari ini berangkat semua atau ada yang tidak berangkat ini ya? Ada yang sakit, Bu. Iya, Titin sakit ya, sama Amanda. Kita doakan untuk teman-teman yang sakit, semoga segera sembuh. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari KD 4.3, ini lanjutannya ya, yaitu mengonstruksi teks ceramah tentang isu aktual dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks ceramah. Indikator pencapaian kompetensi kita pada pagi hari ini adalah menyajikan teks ceramah secara lisan. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui pembelajaran saintifik, peserta didik dapat menyajikan teks ceramah secara lisan. Anak-anak masih ingat tidak pelajaran kita sebelumnya? Masih Nah, coba apa yang sudah kita pelajari kemarin? mengulang perbaikan menulis teks ceramah yang masih salah dengan memperhatikan strukturnya. Ya, benar sekali ya Mbak Mianda. Kita kemarin telah membuat teks ceramah ya. Hari ini kita akan mempelajari itu ya, mempraktikkan teks ceramah. Menurut kalian penyampaian teks ceramah itu yang baik sikapnya harus bagaimana? Kalau menurut saya sikapnya tuh harus sopan dan berwibawa, Bu. Ya, benar sekali ya, bahwa sikapnya itu harus sopan, kemudian berwibawa. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan? Kalau kita ingin berceramah di muka umum, mungkin ada yang tahu selain harus rapi, sopan, seperti itu, kira-kira apa? Bu, pengucapannya tuh harus jelas dan tidak boleh bertele-tele. Iya, Di bagus depan umum sekali. kan. Kalau di depan umum tidak boleh bertele-tele ya, itu tadi ya, bahwa kalau berceramah di muka umum itu cara penyajiannya itu harus sopan, kemudian berwibawa. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar teknik-teknik ceramah di sini. Kemudian anak-anak, manfaat kita mempelajari teks ceramah ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari, supaya kalau kita itu disuruh berceramah di depan umum itu bisa apa? Supaya bisa lancar. Kemudian kalian bisa melatih public speaking ya untuk memahami materi kita hari ini. Kita perhatikan dulu ya. Ini adalah video pemodelan ceramah ya yang kalian bisa lihat. Nanti kalian bisa amati. Pada video kali ini kita akan belajar untuk melakukan ceramah atau mempraktikkan ceramah yang baik dan benar. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Itu tadi adalah contoh penyampaian ceramah. Nah, kemudian kalian akan praktik membuat penyajian ceramah secara lisan, boleh berekspresi sendiri, kemudian tugasnya dikirim ke Google Classroom berupa link, kemudian linknya nanti tolong diunggah di Google Classroom, kemudian linknya juga disalin di beranda Google Classroom, supaya teman-teman kalian nanti bisa melihat, bisa mengomentari, kemudian bisa memberikan masukan untuk hasil video yang sudah kalian buat. Nah, sampai di sini bisa dimengerti untuk teknik pengiriman tugasnya, anak-anak?
Bisa. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait video yang sudah kalian saksikan tadi mungkin anak-anak? Ada Bu, saya. Oh ya, silahkan Mbak Feby. Saya mau tanya Bu, Ya. kriteria pembicara yang baik di depan umum itu bagaimana Bu? Soalnya saya khawatir jika nanti saya dalam menyampaikan ceramahnya itu salah. Pertanyaan dari Mbak Feby ya. Mungkin ada yang bisa membantu Bu Uma menjawab pertanyaannya Mbak Feby. Saya Bu. Oh iya, Mbak Diva silahkan. Jadi itu Bu, kalau menurut saya pembicara yang baik itu yang menguasai materi sehingga saat sedang bicara itu terlihat bagus. Oh iya, jadi harus menguasai materi seperti itu ya Mbak Diva ya. Jadi Ya, bisa terlihat bagus. Nah, selain itu mungkin kira-kira apa lagi? Ada yang bisa membantu menjawab? Itu Bu, kalau dalam video yang saya amati tadi, Ya. pembicara baik itu pandangannya harus ke segala arah. Jadi Ya. terkesan menghargai audiens yang mendengar. Ya, betul sekali ya Mas Aziz ya. Jadi selain harus menguasai pembicaraan atau topik yang dibicarakan, kemudian pandangannya itu juga harus menyeluruh ke audiens supaya terkesan menghormati audiens seperti itu ya. Nah, anak-anak jika sudah paham dengan yang saya jelaskan, nah nanti Bu Uma akan sedikit menyampaikan untuk teknik ceramahnya ya. Menyajikan teks ceramah itu nanti ada 4 ya. Yang pertama ekstemporan. Mungkin kalian sudah membaca ya di Google Classroom itu Ibu sudah menyampaikan materinya tadi malam. Sudah dibaca semua ya anak-anak ya? Sudah Bu. Ya, baik, berarti silahkan kalian ke Google Classroom. Nah, Bu Uma sudah mengunggah tugas di sini. KPD nanti bisa kalian kerjakan. Kemudian di sini sudah ada materi ya yang semalam sudah Ibu terbitkan dan mungkin sudah kalian baca. Kemudian nanti setelah selesai pelajaran mengerjakan soal evaluasi. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? bisa. Ya, Bisa. baik, kalau bisa silakan kalian nanti dilanjutkan pembelajaran asinkron menggunakan Google Classroom, kemudian silahkan mengunggah video yang sudah kalian buat nanti ke YouTube, linknya nanti dikirimkan ke beranda kelas, kemudian linknya juga disertakan di LKPD. Paham anak-anak? Paham. Ya, baik, nanti kita ketemu lagi ya, Ibu beri waktu 30 menit. Baik anak-anak, sudah 30 menit ya. Tugasnya sudah dikerjakan semua? Nah, Sudah. Baik, nah kita sudah tadi anak-anak sudah menyampaikan itu ya teks ceramahnya secara lisan melalui YouTube channel kalian masing-masing. Adakah yang masih merasa kesulitan anak-anak dalam menyampaikan teks ceramah secara lisan? tidak. Kalau tidak ada, baik coba kita lihat ya anak-anak hasil penyajian teks ceramah salah satu teman kita ya. Nanti kita coba mengevaluasi seperti itu ya anak-anak ya. Ada yang kurang mungkin, kemudian kurangnya apa nanti silakan dievaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dewi Nursusanti selaku Kepala Sekolah SMK Kesehatan Bantul. Kemudian saya mau ambil sampel satu lagi ya Nana ya. Nanti kalian bisa membandingkan. Kita lihat ya. Tadi dari Diva, sekarang punya Nianda, coba kita lihat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Kesehatan Bantul. Ya, semuanya bagus-bagus, tapi Bu Uma tadi ambil sampel acak, ada Diva sama ada Nianda. Nah, coba Bu Uma ingin bertanya dulu sama Diva dulu ya. Mbak Diva, kamu tadi pakai teknik apa untuk menyampaikan ceramahnya? Itu Bu, aku pakai teknik impromptu. Ya, Nggak salah itu deh. Ya, apa itu impromptu Mbak Diva? Teknik menghafal gitu Bu. Oh ya, jadi itu ya memakai itu ya Mbak Diva garis
garis-garis besar untuk dikuasain terus kemudian disampaikan dalam teks ceramah seperti itu ya? Ya. Ya, bagus ya. Kalau Nianda pakai teknik apa tadi, Mbak? Saya juga pakai teknik dengan menghafal dan menguasai topik yang akan dibicarakan, kemudian saya sampaikan ceramahnya secara lisan. Tekniknya kan ada macam-macam ya. Boleh kalian itu menggunakan impromptu, teknik menghafal, kemudian ada teknik ekstempora. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau menanggapi supaya nanti dapat dijadikan bahan evaluasi untuk teman-teman yang tadi sudah saya tayangkan. Nanti juga bisa kalian menanggapi di YouTube channel masing-masing ya. Nanti kan ada kolom komentar kalau di YouTube itu. Nah, nanti kalian komentarin semua teman-teman kalian untuk jadikan bahan evaluasi. Nah, sebagai sampel saja, ada yang mau menanggapi supaya nanti untuk evaluasi perbaikan? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Erika silahkan. Menurut saya, Diva sama Nianda penyajiannya sudah bagus. Hanya Diva rangkaian kata-katanya masih perlu diperbaiki agar lebih efektif. Untuk Nianda, masukan dari saya, suaranya kurang lantang, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Erika atas masukannya supaya nanti dijadikan bahan evaluasi untuk teman-teman semua di sini ya. Mungkin ada yang masih malu-malu, Nianda masih malu-malu. Kemudian kalau Diva sudah berani ya, tetapi mungkin rangkaian kata-katanya mungkin perlu ditata seperti ya Mbak Diva dan Mbak Nianda ya. Ya, baik. Nanti silakan diunggah di sini ya anak-anak ya, linknya ya. Ini sudah ada yang mengunggah ya. Ada Nianda sudah mengunggah link, Diva juga sudah mengunggah link. Nanti untuk yang belum mengunggah silahkan diunggah di sini. Paham ya, untuk setelah menyajikan teks ceramah nanti kalian harus mengevaluasi penyajian teks ceramah yang sudah disajikan oleh teman-teman. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Untuk pembelajaran pada hari ini, ada yang ingin membantu Bu Uma membuat rangkuman? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Esna, silahkan. Jadi dalam menyajikan teks ceramah secara lisan, kita tuh harus memperhatikan dari segi intonasi, vokal, dan gestur tubuh. Iya, bagus sekali. Dari Mbak Esna ya, terima kasih ya Mbak Esna sudah membantu menyimpulkan. Jadi, benar sekali ya anak-anak ya, dalam menyampaikan ceramah yang bagus, itu kita yang pertama harus menguasai teknik ceramah, menguasai isi yang disampaikan dalam teks ceramah, kemudian juga harus memperhatikan vokal, intonasi, penjedaan. Di sini Ibu sudah mengunggah soal evaluasi ya anak-anak ya. Nanti silahkan kalian bisa mengerjakan setelah pembelajaran selesai. Nah, kira-kira ada materi yang ingin ditanyakan lagi apa tidak? Sudah cukup? Ada, Bu. Oh ya, sudah paham semua? Paham. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang teks cerpen seperti itu. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.